Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Fernanda dari Pendidikan Fisika B Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal tes diagnostik yang sudah saya buat. Untuk KD, tes diagnostik yang sudah saya buat itu 3.1, yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Di sini saya mengambil soal penari balet. Penari balet juga merupakan salah satu olahraga gitu ya. Di sini saya membuat 5 tingkatan, yaitu ada yang pertamanya ada tingkat yang pertama yaitu atau one tier. Soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Untuk posisi gambar yang A, ini penari baletnya merentangkan tangan. Kemudian posisi gambar B, penari baletnya merapatkan tangan gitu ya, merapatkan ke dadanya. Untuk ilustrasi videonya, kita bisa lihat di sini. Ini penari baletnya merentangkan tangan, lalu kemudian merapatkan lagi, merentangkannya lagi. Kita ulang, nih posisinya dia merentangkan tangan, melipat tangannya ke dada, kemudian merentangkannya kembali. Seperti itu. Untuk ilustrasi dalam gambar ini. Langsung kita masuk ke soalnya. Pada gambar tersebut, seorang penari balet melakukan putaran dengan merentangkan tangan atau merentangkan kedua lengannya pada posisi A yang tadi, yang ini. Kemudian penari balet tersebut melipat kedua lengannya pada posisi B ini kan, gambar yang B. Lalu pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk menjelaskan penari balet yang sedang menari jika resultan torsi luar sama dengan 0. Nah, ini ada pilihan gandanya. Untuk yang A, bagian tangan penari gambar A lebih besar dibanding B. Untuk momen inersianya, momen inersia A lebih besar dibanding momen inersia B. Untuk kecepatan sudutnya, kecepatan sudut A lebih besar dibanding kecepatan sudut B. Untuk keterangannya, berputarnya lebih lambat, kayak gitu. Ini memposisikan gitu ya. Kalau misalnya uh, tangan penari A itu lebih besar dibanding B, dia terus memiliki momen inersi yang sama, atau dia memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dibanding B, dia berputarnya akan lambat atau akan cepat seperti itu. Ini bisa dipilih oleh siswa. Kemudian untuk tingkatan yang kedua, ini hanya tingkat meyakinkan gitu ya. Apakah jawaban dari soal yang di atas itu, yang nomor satu, yang tingkatan pertama itu yakin atau tidak dengan jawabannya. Misal kita memilih jawaban yang B, apakah yakin kita memilih jawaban yang B, ataukah kita tidak yakin seperti itu. Untuk tingkatan yang ketiga atau three tier, ini alasan ilmiah. Jadi setelah kita memilih di tingkatan pertama apa jawabannya, kemudian diyakinkan di tingkat kedua, lalu di tingkat ketiga itu adalah alasan kenapa kita menjawab B di nomor satu seperti itu. Nah, alasan ini juga pilihan ganda. Di contohnya yang A, saat merentangkan dan melipat kedua lengannya di depan dada, penari tidak mengubah besar porosnya atau R-nya, sehingga momen inersia dan kecepatan sudutnya itu tetap. Apakah iya atau benar? Seperti itu. Nia yang B, saat melipat kedua lengannya di depan dada, penari memperkecil porosnya atau R, memperkecil R, maka momen inersianya berkurang dan kecepatan sudutnya itu bertambah sehingga penari berputar lebih cepat. Nah, C bisa dibaca, D juga dan E. Kemudian untuk tingkatan yang keempat itu diyakinkan kembali. Apakah alasan yang sudah dipilih di tingkatan ketiga itu yakin atau tidak? Nah, kemudian di tingkatan yang
kelima itu lebih kepada menjelaskan gitu ya, apa yang terjadi jika seorang penari balet yang mula-mulanya merentangkan tangannya ketika berputar tiba-tiba melipat tangannya gitu. Setelah dia merentangkan tangannya, kemudian tiba-tiba dia melipat tangannya seperti itu. Di sini ada pembahasannya gitu ya. Untuk alasannya, pada penari balet yang sedang melakukan gerakan rotasi, ia akan berputar dengan kecepatan yang relatif lambat gitu ya, apabila kedua lengannya direntangkan. Dan ketika ia melipat tangannya, perputarannya akan lebih cepat. Nah, di sini dari persamaan momen inersia, yaitu I sama dengan sigma M dikali R kuadrat, dapat diketahui bahwa bila penari balet merentangkan kedua tangannya menjauhi sumbu putar, akan bertambah besar untuk kedua lengannya itu. Maka momen inersianya itu besar dan kecepatan sudutnya itu berkurang, sehingga penarinya berputar lebih lambat karena kecepatan sudutnya itu berkurang. Sedangkan apabila penari baletnya itu menarik kedua lengannya mendekati sumbu putar, yang dia mendekatkan tangannya ke dada, akan mengecil untuk kedua lengannya gitu ya. Yang tadinya tadi kan yang dia merentangkan kan membesar ya lengannya. Kemudian kalau dia letakkan di dada itu mengecil untuk kedua lengannya itu. Maka momen inersianya itu berkurang sehingga kecepatan sudutnya itu bertambah dan penari balet ini berputar lebih cepat karena momentum sudut bernilai konstan ketika tau sama sigma tau sama dengan nol. Ketika berkurang maka kecepatan sudut harus bertambah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.